Hari ini kita ngobrol bersama Dokter Gia lagi. Halo Bang Dokter Radit, Gia. aku datang lagi. Gimana rasanya udah tinggal di sebelah situ? Udah buka kamar kita sewain buat Dokter asli, Gia. asli. Kapan aja tinggal keluar dari kamarnya. Lebih jauh ke rumah sakit dibanding ke sini. Dokter Gia kemarin ngelihat Instagramnya kayak banyak kesibukan ya, ngisi di berbagai macam seminar ya. Betul, Diundang betul, di BUMN. BUMN segala macam. Kalau saya lihat tuh isinya kerja semua tuh, ngisi acara-acara. Cuman saya lihat juga kemarin istrinya baru balik dari Vietnam. Sepertinya kontras banget ya. Aku yang kerja. Yang jalan-jalan istri dan teman-teman ya Bang. Sama kayak Anissa berarti sama. Dia liburan sama teman-teman kan? Iya Bang, jadi dia tuh baru pulang dari sebuah kota yang namanya Sapa. Pernah denger gak Bang? Sapa itu 1 jam perjalanan kira-kira dari Hanoi gitu. Jadi kayak sejam perjalanan naik bus gitu. Oke. Jadi pas pulang dari Sapa dia cerita betapa indahnya Sapa. Pegunungannya, ada kereta gantung naik ke atas. Aku dengerin dia cerita pas pulang. Terus aku jawab apa Bang? Apa? Oh wow, menarik. Bang Radit, kamu udah jadi Bang Radit. Kamu udah jadi Bang Radit. udah ketularan itu ya. Oh wow ya. Oh wow. Saya juga gak ngerti. Oh, wow, menarik. I see. Asli, itu Bang Radit tuh. Bener. Udah berkali-kali kita ketemu akhirnya jadi ketularan Bang Radit. Kesebut gitu. Oh wow, menarik Oh gitu. wow. menarik. Padahal lagi cerita Sapa. Sama istri saya kemarin baru balik dari liburan. Ah. Dia pulang ke rumah, terus pas lagi cerita saya bilang, cek tensi dulu ya gitu. Wah, ketularan dokter. Ketularan dokter Gia. Kan selalu jajannya nggak tahu apa di sana, cek tensi dulu. Kenapa jadi ngecek tensi? Kita saling ketularan berarti. Saling ketularan. Tapi memang biasa gitu istri jalan-jalan Iya, liburan sama teman-temannya. sama teman-temannya. Enggak, biasanya sama aku Bang. Cuma ini kan persiapan embrio transfer biar dia happy. Bener gitu, lagi. biar dia jalan-jalan dulu gitu. Ini banyak yang ngiri nih pasti istri-istri nih. Lihat tuh biar istrinya happy kan, biar Iya, bahagia kan. Iya. Jadi Gia itu ada tugas dokter Gia itu adalah membuat istri bahagia. Oh, Gia istri bahagia. Iya, betul. Memang di Garuda Indonesia nih luar biasa. Di sana dia cerita nggak makanan apa yang enak? Semuanya enak dan secara person itu ramah-ramah banget orang Vietnam ya. Dan langsing Bang, nggak ada yang nemu obesitas, nggak nemu kata dia. Oh, iya. Selama dia di sana nggak nemu yang obesitas. Karena makannya kan sayur ya, terus ya mereka tuh punya budaya olahraganya luar biasa. Tiap sore pada ada dance bareng gitu. Oh iya, senam gitu kali ya. Senam gitu udah kayak kebudayaan aja gitu. Kumpul rame-rame sore terus senam gitu. Kenapa kota yang ini si Sapa ya? Sapa, Iya, itu kayak apa? Kayak Diengnya. Dieng di Jogja itu ya? Dieng di mana sih? Itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Nah kayak gitu indahnya. Dinginnya semua tuh kayak gitulah suasana. Tahu dari mana dia apa ya? Temennya ya? TikTok. Gara-gara TikTok. Ngeliat TikTok semua. Oke, karena kalau ngomongin Vietnam, makanan kesukaan Anissa tuh pho. Iya kan. Mie-nya itu enak terus banget. Kopi Vietnam ya. Kita kan sering ketemu nih. Sebenarnya gimana sih perjalanan dari sisi medisnya ya, dari sisi kesehatan, dari sisi anatomi tubuh, gimana perjalanan makanan dari mulut sampai ke perut tuh kayak apa sih? Katakanlah makan sesuatu lah, terus gimana cara perjalanannya? Bener-bener aku mau sharing ini buat Bang Radit, biar Bang Radit akhirnya terbayang betapa indahnya dan megahnya sistem pencernaan manusia gitu. Oke. Dahsyat banget Bang. Misalkan Bang Radit makan, walaupun semua burger adalah milik Allah, tapi kalau Bang Radit makan Aldi's Burger, apakah Aldi's Burger itu jalan-jalan ke tubuh Bang Radit ujung-ujung? Enggak kan, enggak dalam bentuk itu kan. Enggak, Aldinya iya. Burgernya sampai ujung-ujungnya. Aldinya masuk mulut. Kalau burgernya kan kita kunyah kan, makanya nggak utuh kan. Nggak akan utuh, tapi prosesnya indah sekali. Mulai dari rongga mulut dulu ya Bang. Oke, mulai dari ini dulu dong, burgernya dulu. Kan datang ke sana, burgernya. Kok jauh? Kita beli nih, pas dibuka Bangor nih, bukan Aldi burger. Kita gigit nih, makan nih. Gigit. Nah, oke, terus? Jadi di mulut kita ada sebuah organ yang paling keras, yaitu gigi. Gigi adalah bagian tubuh manusia yang paling keras. Tepatnya email giginya. Itu keras banget, nggak ada yang bisa ngalahin itu. Oke. Dan gigi kita itu mau dihajar pakai apa? Kayu, menang. Ini bisa banyak yang bisa menang. Tapi dia tuh rusaknya sama kimia justru. Oh. Jadi rusaknya bukan karena mekanik.
Kalau mekanik, ayo adu lagi kita sama apapun. Tapi perkara kimia, rontok dia bang. Apa itu? 3 aja hafalinnya. Bakteri, gula, dan waktu. Bakteri, gula, sama waktu. Iya, jadi kalau kita lupa gosok gigi pas malam hari, wah kita udah ngasih bakteri dan gula, waktu buat ngegrogotin gigi kita. Oke. Dan kalau itu diteruskan terus-menerus tiap malam gak gosok gigi sebelum tidur, ya udah calon-calon bolongnya giginya. Oke, berarti artinya gigi ini kuat, tapi karena perkembangan manusia maka lebih gampang rusak ya, karena secara Iya. mekanik dia kuat nih. Iya, secara mekanik mah aman, tapi secara kimia dia gampang banget. Minuman manis Iya, ngaruh ya? minuman manis, gula yang nempel, terus kita nggak gosok gigi. Wah, Oke. itu resep utama gigi kita bolong bang. Oke, gigi nih kita kunyah dong. Ketika kunyah apa? Air liur bantuin kah? Setiap atau? kita gigit, jelas keluar. Ada banyak kelenjar ludah kita. Salah satunya yang kena gondongan. Maksudnya gondongan itu kan ada radang di kelenjar liur. Jadi gendut gitu pipinya. Oh iya, yang gini ya? Iya, Yang gondok-gondok. Itu gondok di sini. Oh, beda lagi. Gondongan yang di pipi. Oke. Yang dulu pakai blau itu. Belau tuh apa sih? Olesan zaman dulu aku juga gak tahu, SD dibalurin blau aja. Oke. Berarti Gede. dari Cikini ke Bukan. Gondang dia. Gondang dia itu buat ini gondang dia. Iya. Terus Gondongan. Kalau tapi tahu gondongan gak sih? Pernah dengar kan gondongan? Bukan gondok pernah ya. denger tapi nggak tahu ternyata beda sama yang di sini. Beda. Ini kelenjar tiroid yang waktu kita bahas. Iya, ini Tapi sini. ini adalah kelenjar ludah kita. Oke. Dan tanpa Bang Radit sadar, Bang Radit tuh air yang segini lah, 1,5 liter tuh. Hah? Liur kita tuh produksi segitu kira-kira per hari. Oh iya. Iya. Kita Dikali telangin. 365 hari. Wah, kita udah produksi berapa ratus liter liur. Oke. Kita produksi tanpa kita sadar gitu. Dan setiap kita ngunyah, itu liur itu berisi enzim, antibody. Wah, siap untuk mencerna tanda kutip makanan yang kita masukkan ke dalam mulut gitu. Oke. Udah gitu, otot kunyah kita adalah otot yang paling sering kita gunakan. Kita berdua sama Bang Adera, jumlah ototnya sama Bang. Beda di gede ya. Beda di volume dan beda yang dilatih. Bang Adera melatih hampir semua ototnya. Kita otot kunyah, otot lidah, sama otot jempol. Udah gini doang. Iya. Ini udah six pack di sini soalnya. Wait, gini nih. Bang Adera melatih semua ototnya. Jadi kita punya otot kunyah yang kuat banget saking seringnya kita latih gitu. Oke. Dikunyah udah lunak, udah bagus. Makanya jangan terlalu cepet di mulut. Izinkan dia mengerjakan tugasnya agar lambung kita happy. Oh berarti bener tuh katanya kalau kunyah 30 kali berapa kali itu? Ya boleh sih 33 kali boleh, 34 boleh, 35 juga boleh. Oke. Cuma ya kalau Sampai rata-rata halus. average 33 tuh lambung happy nerimanya kan Bang. Oke, pokoknya Karena sampai halus lah. Iya udah oke banget gitu, udah siap. Jangan telan gitu. Itu masalah saya tuh dok. Iya Saya kan. kalau makan cepet banget. Yang bermasalah akhirnya lambungnya nanti. Iya lagi lambung gua bermasalah lagi. Iya karena dia nerima benda raw gitu, raw material banget kan yang dia terima. Oh. Dia punya gigi nggak Bang? Nggak ada gigi di situ. Bener. Adanya di sini. Makanya kita manfaatkan gigi kita. Makanya makanlah pelan-pelan. Bukan cuma untuk ini Bang, untuk bikin lambung tentram, tapi untuk nafsu makan jadi makan kita nggak over gitu. Oke. Slowly aja, dinikmati, makannya dikunyah, gitu. Kalau dokter Gia makan memang pelan-pelan. Aku slow. Oh, Aku emang harus menikmati. gitu ya? Dinikmati. Saya nggak tahu kenapa memang bawaan lahir apa gimana. Jadi pokoknya tiap kali makan cepet aja kayak. Apa jangan-jangan kepengaruh trauma waktu SMA, waktu ospek? Iya kayaknya betul. itu Disuruh, saya ayo. selalu bilang tuh. Semenit gitu Zaman kan. dulu ya, Iya, zaman sekarang mungkin udah berubah. Cuma dulu tuh kita makan di kantin waktu cuman kayak Setengah jam. sebelum yang lain keluar nih. Wah cepetan Kita duluan lu. kalau nggak nanti kenapa-napa. kenapa-napa. Telan lagi gitu kan. Iya sih. Akhirnya kerja keras lambungnya gitu. Berarti dokter Gia kalau makan tuh gini. slowly dinikmati. Kalau dokter Tita mungkin pelan tapi marah. Pelan juga tapi marah. Iya. Tapi kesel. Makan jangan terlalu Cepat. cepat supaya kerja lambung lebih ringan. Iya. Oke, kita telan nih. Dinikmati. Oke, Masuk. Nah, masuk nih. tadi Bang Radit bilang ditelan. Rasanya kayak tindakan yang biasa gitu, nelen. Padahal nelen itu butuh koordinasi yang luar biasa, berbagai macam otot. Lidah dorong makanan ke belakang, epiglotis pintu yang nutup itu ke paru-paru dia nutup. Terus seluruh gerakan otot tenggorokan
masukin ke esofagus. Oke. Nah esofagus itu adalah pipa kira-kira 25 cm panjangnya. Itu bukan pipa pasif. Jadi makanan kita itu bukan jatuh ke lambung. Bukan bang. Makanan kita dihantarkan ke lambung. Emang iya? Sama esofagus itu. Oh iya? Namanya gerakan peristaltik. Oke. Jadi meres bang. Set. Masuk ke lambung. Jadi kita handstand pun kepala Bang Radit di bawah, kaki di atas, Bang Radit nelen, niscaya akan sampai ke lambung. Saya coba ya. Malah nantang, saya coba nih. Ya nelen itu akan tetap nyampe. Tetap nyampe ya? Iya, dia menghantarkan. Saya baru ngerti itu. Iya, di esofagus itu istimewa banget. Esofagus itu asli. Nah, kalau orang keselak, itu apa yang terjadi? Si pintu otomatisnya itu bingung. Aku nih harus ngebuka atau nutup. Oh. Karena kalau kita bicara kayak gini, dia harus ngebuka. Karena pita suara kan harus kebuka. Oh iya. Itu kebuka. Tapi pas kita coba Bang nelen ludah. Nah ketutup si ludahnya gak masuk ke paru-paru. Masuknya ke lambung. Oke. Nah kalau kita makan sambil ngomong kan dia bingung. Akhirnya keselak. Si makanan masuknya ke paru-paru. Jadi batuk kitanya. Makanya. Terus nasinya keluar lewat hidung. Iya terus pernah tuh kayak gitu. Iya kan. Makanya Eminem gak pernah nge-rap sambil makan ya. Kita gak pernah lihat Eminem nge-rap sambil makan. Itu alasannya. Membahayakan. Itu alasannya. Itu membahayakan. Gak pernah asli. dia. Itu sangat membahayakan. Gitu Oke. bang. Tapi keselak itu bisa mengancam nyawa? Pasti kalau ukuran yang keselaknya itu bakso yang selebar pipa, ini kita trakea kita udara nggak bisa masuk, oksigen nggak bisa masuk. Kita sanggup tahan nafas berapa lama bang? 4 menit juga jago kan? Iya. Air biru, nah itulah gunanya Heimlich maneuver. Pernah Pernah dengar. Yang depan dari belakang. Teken, hop, Apa satu. jempol ke arah dalam? Jempol ke arah dalam, ambil tarik 1, 2 gitu. Itu akan keluar. Diginin boleh gak sih? Kalau anak-anak punggungnya. Tidurin punggungnya ditepuk-tepuk. Tapi kalau dewasa dari belakang Heimlich. tarik gitu. Oke. Masuklah dia ke Masuk ke lambung. lambung. Wah ini di lambung istimewa lagi. Di lambung itu abang jangan bayangin lambung itu kantong yang pasif. Enggak bang. Lambung itu jalinan otot sedemikian rupa. Bentuknya tuh lingkaran ke atas gini. Lingkaran diagonalnya. Diagonal longitudinal gitu bang. Jadi dia meres terus gitu. Udah gitu lambung punya 2 pintu. Pintu atas lower esophageal sphincter. Itu memastikan apapun yang kita masukkan ke dalam lambung tidak balik lagi ke esofagus. Dia jagain gitu. Dah, you stay here di lambung. Tapi di bagian bawah ada lagi pintu bagian bawah namanya pylorus bang. Dia memastikan apapun yang ada di lambung tercicil masuk ke ususnya tidak langsung. Dia hanya bisa ngeluarin 5 cc per menit. Set gitu, dicicil masuk ke ususnya. Berarti kalau kita ngerasa kenyang, Ya, itulah lambung full, penuh. Berarti pertanyaannya berapa sih dok ukuran lambung? Biasanya pasien nanya gitu. Itu kira-kira 1000 sampai 1200 mililiter. Tapi lambung kita bisa teregang sedemikian rupa. Kalau kita hajar terus, dia bisa loh bang sampai 3 liter. Mampu dia, zut gitu. 3 liter. Tapi kalau kita paksakan terus, akhirnya lambungnya memanjang. Pernah dengar gak bang lambung memanjang? Ada lambung memanjang. Lambung itu memanjang ke bawah. Padahal kubah lambung itu adalah sensor kenyangnya kita. Kenapa lambungnya memanjang? Karena diisu terus menerus. Kebanyakan makan. Iya. Orang kebanyakan makan lambungnya jadi panjang. Harus diketahui oleh semua orang. Gile. Bahwa kalau kita terus menerus memaksakan lambung kita overstretch. Maka ketika tidak diisi dia memanjang. Gila, itulah kenapa makanlah berhenti makan sebelum kenyang. Usahain 80% lambung kisi stop. Gitu. Kan udah kesentuh aja. Ini sensor kenyangnya tep. Kenyang nih. Stop udah. Gile. Itu kan sensor. Sinyal itu. Lambung yang panjang ini bisa kelihatan dari USG gak? Sangat bisa. Pas USG abdominal gini? Bukan USG. Apa namanya itu? Zat kontras juga bisa. Oke. Menurut abang kalau udah memanjang itu bisa balik ke ukuran normal tidak? Enggak dong, kan udah Nggak stretch. bisa. Akhirnya diapain? Potong gastrektomi. Dan kita tahu sekarang banyak yang coba untuk potong lambung kan. Ini aku baru tahu deh. Jadi orang kalau makannya kebanyakan. Overstretch terus menerus. Lambungnya sehingga dia tidak mudah merasa kenyang. Pasti. Jadi kayak lingkaran setan gitu dong. Akhirnya kan makin lama nyemil aja terus kan. Untuk bisa nyentuh ke kubahnya makin panjang. Makin susah kenyangnya.
Ini ada yang Gitu. duduknya udah langsung ke depan nih, tertarik nih kayaknya sama tema ini. Tertarik nih sama topik Gitu. ini kayaknya. Iya, kabar gembiranya puasa salah satunya ya membantu si lambung tuh nggak bisa kembali ke ukuran normal tapi tidak membesar dan ya lumayan lah gitu, agak kenceng agak tone gitu ininya otot lambungnya itu karena kita puasa gitu. Wow, saya baru tahu sih kalau lambung Asli, bisa jadi lambung panjang. sangat bisa. Oke. Dan dia bertahan berapa lama kira-kira Bang? Kalau misalkan volumenya 1200. Sedangkan di lambung itu 4 jam pasti kosong kan 5 cc per menit. 5 cc per menit. Maka lambung makanan kita di lambung itu 4 jam. 4 jam kosong. Gone, hilang. Oke. Kan masuk ke dalam usus semuanya. Oh, makanya kalau ada prosedur MRI itu, kalau saya kan pernah Kosong MRI dulu, di atas harus 4 jam. 4 jam Iya. sebelum ini Iya, tindakan. ngosongin lambung. Oke. Nah, berarti yang masuk ke sini apapun yang Bang Radit makan, sate, bakso, burger, apapun tidak akan bentuknya seperti itu lagi. Udah berubah jadi bubur kimiawi yang Oke. bentuknya cair gitu. Oke. Masuklah dia ke berikutnya apa Bang? Masih ingat dulu. Kalau habis dari lambung berikutnya apa? Bawahnya lambung. Ya itu yang klep yang di bawah ya. Apa sih namanya? Usus, masuknya ke usus. Oh, ke bagian organnya. Organnya Ya, usus. Tapi usus pertama adalah Usus halus. bukan. Mana udah yakin. Yakin aja dulu. Usus apa dong? 12 jari. 12 jari. Tapi pernah denger ya? Pernah. Nah, kenapa disebut usus 12 jari, Bang? Jawaban gampangnya sih karena seperti 12 jari kan. Panjangnya. Jadi bukan 12 jari susun gini, Bang, tua, gapat, sampai 12. Bukan. Tapi 4, 4, 4. Bentuknya tuh huruf C dia tuh. 4 di atas, 4 di samping. Jadi 12 jari. Ini segini nih. Nah, segini kira-kira panjangnya. Inilah usus 12 jari. Bentuknya C. Nah, gitu. C ini pintu, ini dari pintu akhir lambung sampai ke usus halus nanti ke situ. Tapi ini C ini nih. 4, 4. Nah, disebut usus 12 jari. Oke. Nah, ada apa di situ, Bang? Di situ ada satu saluran luar biasa gabungan muara dari pankreas dan empedu. Di situ di 12 jari itu. Kayaknya seru banget ya. Iya, saya nggak ngerti kenapa itu seru. Karena kayaknya seru banget ya. Ada empedu sama itu. Maksudnya gimana? Jadi ketika dia bercampur makanya itu. Iya, kan tadi Amang udah masuk semua tuh. Udah gak ada lagi bentuk sate. Udah gak ada bentuk salmon yang aku suka. Udah gak berbentuk salmon kan, Bang. Udah bentuk bubur kimiawi. Masuk ke usus 12 jari, ketemulah empedu, cairan empedu. Dan enzim-enzim dari pankreas. Ngapain dia? Untuk bantu penyerapan nanti di usus itu butuh pelunak dan kasih wahana gitu. Dari pankreas dia ngeluarin enzim yang bikarbonat itu menetralkan asam lambung. Jadi kan asam lambung juga turun ke usus kan. Tapi usus punya nggak pelindung kayak lambung? Enggak. Bahaya dong, bisa merusak usus asam lambungnya. Dinetralkan dulu oleh enzim pankreas. Pankreas netralisir asamnya. Empedu. Nah, Bang Radit pernah makan rendang, bekas piring Bang Radit yang bekas makan rendang itu, coba cuci hanya dengan air. Ribet gak? Kayaknya sih iya. Susah bersih kan? Kayaknya ya. Iya, nyuci piring bekas rendang. Susah. Tapi hanya dengan air. Bang Radit pakai apa airnya? Sabun. Jadi rontok kan? Jadi si lemaknya itu jadi keset gitu. Nah, itulah yang dilakukan empedu. Dia tuh seperti sabunnya usus kita. Cairan empedu itu. Gile, ini runut banget penjelasannya, saya jadi ngerti nih. Iya, kebaik kan? Jadi lemak-lemak yang Bang Radit makan dari gorengan, bahkan lemak sehat pun kayak dari salmon, itu dibantu penyerapannya sama cairan empedu. Nah, saya punya temen nih. Inisial aja lah ya. H-I-T-Z. Kayaknya aku kenal. Dia kan empedunya udah diangkat nih karena ada batu empedu. Itu gimana? Apa implikasinya? Bang Radit harus bisa bedain dulu kantong empedu dan cairan empedu. Itu dua monster yang berbeda. Oke. Aku butuh Bang Radit nih, anggap aja nih peta di depan kita ya, Bang. Oke. Gua ngapain sih? Dia juga nggak tahu itu apa.
Gini. Ternyata dokter Nih, dia juga ini, nggak Bang, tahu ini, ngapain. Bang. Apa tuh? Iya. Udah. Iya. Ini adalah hati. Disinilah tempat cairan empedu kita diproduksi. Oke. Dia punya saluran. Ini salurannya pulpen aku ya, Bang. Ini adalah pintu tadi muara tadi, Bang, nih ke usus 12 jari ya, Bang. Kantong empedu tuh handphone aku ini. Ini adalah kantong empedu. Jadi dia punya saluran langsung ke sini dan punya saluran yang ke sini. Ini kenapa dibuat sama Gusti Allah? Menurut aku ini demi untuk manusia-manusia yang bandel yang terlalu banyak makan gorengan dan lemak-lemak dan perminyakan. Dibikinlah ini seperti bola semburnya. Sros gitu nyemburin empedu. Kalau kita lagi banyak makan lemak di sini, sensornya nyala. Ini langsung butuh lebih banyak empedu. Oke, sembur. Jos, nyembur ke sana. Oke. Langsung lunak kan. Nah, apa yang terjadi pada H dan Izi tadi? Iya. Ini udah nggak ada. Oke, karena batu. Karena batu. Oke. Bahaya ya, batunya tuh banyak misalkan dan nyerinya luar biasa untuk ke saluran satu nyerinya. Akhirnya udah ada bahaya. Angkut. Gone. Nggak ada tuh. Tapi cairan empedu masih ada nggak? Dari hati soalnya. Langsung. Tapi bentuknya aliran doang, Bang. Nah, implikasinya apa kalau kantongnya nggak ada? Berarti dia kudu jaga makanannya. Dia udah nggak bisa lagi sembarang makan lemak dan jadi nggak keserap kan. BAB-nya bisa jadi banyak minyak dong. Jadi berminyak BAB-nya juga kan. Atau Nggak perubahan keserap. warna ya. Perubahan warna juga sama. Tapi jalur ini masih ada. Ini nggak hilang sama sekali. Tetap ngalir, Bang, cairan empedu. Tapi jumlahnya nggak bisa banyak seperti masih ada kantong empedu. Oke, jadi kalau makanannya dia nggak jaga, ada implikasi ke penyerapan nutrisi dan lain-lain. Iya, sangat. Oh wow. Gile, Gitu. berarti langkah pertama jangan sampai punya batu empedu dong. Iya dong. Nah sebenarnya circle lingkaran setan lagi ya. Batu empedu terjadi karena terlalu banyak lemak dan minyak yang dia konsumsi juga. Dia kan mompa terus, Bang. Akhirnya terjadi turbulensi di situ cairannya. Akhirnya mengeras zep, langsung berubah jadi batu. Aduh serem gue. Gitu. Nanti aku posting deh tentang bentuk batu-batu empedu. Macam-macam soal bentuk batu empedu. Kok ada? Iya, ada batu bilirubin, ada batu kolesterol gitu, Bang. Kok ada nyimpen berarti? Ada videonya aku. Oke, masuklah dia. Tapi sebelum lebih lanjut lagi ya. Soal semua pola ini kan kita baru masuk usus 12 jari. Sebelum kita lanjutin, penasaran kalau sama minuman. Minuman itu penyerapannya sama nggak kayak gini? Berarti kan si lambung kita nggak perlu meres lagi kan. Gigi kita juga nggak perlu ngunyah-ngunyah lagi. Itu sudah dalam bentuk cairan. Dan kalau cairan tinggal masuk ke pylorus tadi berapa cc per menit? 5 cc per menit dia cicil. Ya. Kita makan minuman cairan misalkan yang bernutrisi gitu. Ini berapa cc sih, Bang? Kira-kira 300 cc. Makan niscaya 300 cc dia akan dicicil 5 cc per menit oleh pylorus masuk ke usus tadi. Berarti secara ini masih mirip-mirip lah ya? Iya, masih mirip-mirip. Lebih cepat justru. Lebih cepat tuh. Nah kemarin saya pakai itu tuh yang buat tracker gula darah ya? CGM, Continuous Glucose Monitoring. Ya. Yang bisa lihat di handphone. Betul. Grafiknya kelihatan. Betul. Kaget gak sama makanan apa yang bikin Bang Radit naik lonjak tinggi? Kaget lagi. Iya kan? Kadang-kadang apa yang kita nggak pikirin bakal melonjakkan gula darah. Lonjak. Apa tuh? Aduh, nanti malah jadi nggak makan lagi. Ada satu buah favorit saya. Aku tahu, depannya P. Ya, adalah pokoknya. Bener itu. ya? Iya bener. Itu tinggi itu. Ternyata sos langsung. Ternyata kaget, aku sekaget-kagetnya. Makanya disebut carbo loading pada orang yang mau maraton itu pakai buah P itu. Oh. Tapi kenapa pakai? Tapi kan nggak apa-apa juga kalau mau dikonsumsi kan sebenarnya. Nggak apa-apa. Cuma buat saya kaget aja. Oh ternyata gulanya naik juga. Cepet. Nah, cuman yang paling naikin juga itu biasanya minuman manis tuh. Ya, begitu betul. minum, spikingnya memang kayak gitu ya? Kalau gitu minuman. persis. Oh. Itu sekejap mata kan masuk. Nah itu katanya ada hubungan sama kerja pankreas kalau. Iya, gula masuk lagi ke tadi. tuh? Di usus 12 jari, pas masuk dari usus 12 jari, masuk ke usus halus. Di usus halus itu, Bang Radit bayangin. Oh, tapi Bang Radit kira-kira tahu gak berapa panjang usus halus kita? Usus yang wrinkle itu, nah itu kira-kira berapa meter? 2,5. 2,5 meter. Gak tahu. Gue mah pede. 3 kali lipatnya. Wow. 7,5 sampai 8. Ih 7,5 tuh. Asli Bang. Dari mana ya? Dari situ ke situ kali ya? Lebih. 7,5. Lebih. Iya, 7,5 meter. 7,5 meter itu, daleman itu tidak datar gini. Daleman itu kayak jonjot gini. Oh. Kayak fili-fili
kayak bludru, bludru. Apa tuh kayak karpet kalau yang suka nonjol-nonjol gitu. Jadi kita bisa ngerasain gitu. Kikil kayak pernah lihat kikil Iya. dalamannya itu. Jadi di Ada balik gininya. usus kita kalau dibuka itu bentuknya fili, jonjot usus gitu. Dan itu Bang, kalau abang lebarin sedemikian rupa sampai benar-benar lebar gini sampai lurus rata. Lebarnya itu lebar lagi. Luasnya itu usus kita 200 meter persegi luasnya. Itu segede lapangan padel Bang. Luas banget kan? Oh iya. Lapangan padel itu usus kita Bang. Gila ya, kok bisa ya? Seluas itu daya serapnya itu. Sekarang apalagi yang mau bisa kabur dari usus kita? Tidak mungkin ada yang bisa lepas dari usus kita. Pasti keserapnya. Iya. Kalau nutrisi yang dibutuhkan ya. Bener. Pasti keserap. Vitamin C, B, udah pasti keserapnya. Seluas padel kok. Iya sih. Apapun yang kita burger segede apa sih Bang? Bener. Tiba-tiba masuk, itu kan keserap semua. Nah ketika terserap itu, ke sensor sama pankreas, gulanya nih banyak banget. Kelebihan gula darahnya ketinggian. Aku pernah cerita ke abang di sini. Berapa kadar gula yang normal? Kan antara 80 sampai 120. Aku ambil tengah-tengahnya 100. Ada satuannya miligram per desiliter. Miligram aku rubah jadi gram, desiliter aku rubah jadi liter. Artinya dalam 1 liter darah abang sebenarnya hanya boleh ada gula darah 1 gram. Kita punya 5 liter darah. Berarti hanya boleh ada gula 5 gram. Bang Radit makan gula aja misalkan 20 gram. Sensornya nyala kan pankreas. Betul. Aduh bahaya. Saatnya mengeluarkan insulin. Gitu. Insulin fungsinya menurunkan nangkepin itu gula-gula darah berlebih dalam darah itu untuk segera keluar dari pembuluh darah. Gitu. Dan organ tubuh yang pertama kali ditawarkan oleh insulin adalah waktu itu aku bilang otot. Tawarin ke otot mau gak gula? Terus kata otot enggak, aku lagi rebahan aja. Bingung insulinnya. Kirimin ke otak mau gak gula? Enggak, aku lagi gak mikir. Air ditaruh di mana dong? Air ditaruh di tempat yang gak ada kuotanya, yaitu di bawah kulit. Jadilah lemak. Makanya insulin disebut fat storing hormone. Hormon yang numpuk-numpukin lemak. Nah selama pankreas kita masih cinta sama kita, masih mau produksi insulin buat kita gak akan kena diabetes. Kita hanya akan menggemuk gitu. Masalahnya kita gak pernah tahu kapan pankreas kita ngambek. Coba Bang, abang masukin kan 1 gula butuh 1 insulin. Abang masukin 1000 gula, berarti dia harus produksi 1000 insulin. Dan itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pankreas kita ngambek. Kamu gak sayang sama aku juga gak sayang sama kamu lah. Akhirnya dia gak bikin insulin lagi. Atau kalau bikin insulin bentuknya asal-asalan gitu. Atau badan udah gak respon sama kali ya? Udah resisten sama insulin yang begitu besarnya. Kayak anak kecil diomelin terus akhirnya ditutup kuping gitu. Resisten banget. Gula darah akhirnya naik. Nah oleh karena itu kita benar-benar harus dengan sengaja yang kita makan ini over enggak gitu. Termasuk kadar gula darah, bukan kadar gula di apapun yang kita makan atau minum gitu. Mana aku lagi suka lagi minum-minum susu gitu. Iya. Nah lihat aja belakang kan ada tabel nutrisinya. Nah abang tahu gak sekarang mungkin bentar lagi lah Menteri Kesehatan kita akan bikin namanya Nutri-Label. Yang sekarang ada namanya tabel nutrisi. Ternyata banyak yang gak lihat. Boro-boro. Yang setiap ke Maret-Maret itu yang dilihat diskonnya. Iya lagi. Gak lihat tabel nutrisinya sama sekali. Bener lagi. Jelas-jelas sudah ada tulisannya kadar gula darahnya berapa. Nah sekarang akan diwajibkan semua produsen pakai label cuma huruf doang. A, B, C, D. Kayak nilai kampus. Iya, saya lihat tuh kontennya tuh. ABCD, ABCD. Ininya. Berarti kalau gulanya di atas 15 gram atau garamnya di atas 1000 misalkan, maka dia akan nilainya D. Berarti kalau ini udah jadi isu nasional, meresahkan juga ya sebenarnya. Iya, kalau kadar gula darah begitu tinggi, habis kan diabetes itu punya julukan induk dari berbagai macam penyakit. Dari gula darah tinggi itu bisa kena kebutaan, gagal ginjal, gagal jantung, gagal hati, gagal berhubungan seksual karena impotensi. Itu gara-gara itu. Oh wow, sampai situ ya. Nah kalau Anissa kan suka susu almond nih. Susu almond. Berarti kalau saya mau ya beli kayak semacam susu almond yang rendah gula gitu kalau mau gitu ya. Cari yang gulanya jauh di bawah gitu. Coba. Ada gak sih susu almond rendah gula ya? Almond kan berarti plant based kan?
Nah dia tuh nggak bisa tuh minum susu dairy gitu. Ini ya lactose intolerance ya. Lebih ke jerawat apa segala macem sih. Tapi nggak 100% ngurangin ya. Kadang-kadang masih bisa. Oke. Coba. Nggak nol banget gitu. Kita tuh nyari di TikTok apa aja ada ya. Asli sekarang searching istriku juga sama lagi. Saya tuh apa-apa TikTok sekarang kayak misalnya mau makan di Blok M. Nyari restoran apa di Blok M itu searchingnya TikTok. di situ langsung ya dahsyat. Tapi karena semuanya nyari di TikTok, kita mungkin lihat video yang sama, jadi rame banget restorannya, ngantri-ngantri situ. Liburan juga gitu nggak? Liburan? Gitu sama. Mau kemana-kemananya. Itinerary bikin dari situ. Dari situ. Beda banget ya dulu sama kita. Dulu kita tuh Google kan? Google sama TripAdvisor. Yo, jauh bener itu udah lama banget tuh TripAdvisor. TripAdvisor. Kita ngeliatin review orang ya. Iya bener lagi. Oke sekarang TikTok semua. Coba kita cek ada nggak sih? Nih kalau ini ada susu almond. UN Milk namanya. Oh mungkin kayak ini You and Me gitu kali ya. You and Me. Lucu ya namanya UN Milk. Ini apa nih warnanya biru ada almond nih. Tunggu. Oh ini rendah gula. Katanya sih rendah gula ya. Definisi rendah tuh gimana kalau di bawah 5 deh? Mungkin gak? Di bawah 5 gram? Di bawah 5 gram. Oh ya ini kayaknya di bawah 5 gram nih. Cuman dia ada ekstrak manggis. Di dalam susunya. Ekstrak manggis sama ada ekstrak mengkudu. Manggis dan mengkudu. Oh iya itu ngaruh juga kali ya dok ya? Ya mungkin ini untuk ngurangin resistensi insulin itu ya. Ini mengandung antioksidan. Antioksidannya itu kan yang bikin peradangan tuh gitu sih. Diabetes juga salah satunya peradangan. Coba aku order satu deh. Bener di bawah 5 tuh bang? Iya di bawah 5 nih. Seharusnya di bawah 5 ya. Soalnya dia bilang bantu masalah gula darah dan diabetes tuh. Dia bilang gitu. Gambarnya kayak apa sih boxnya itu? Kotak biru ada gunungnya. Ada kayak main tebak-tebakan gitu. Kenapa jadi main tebak-tebakan? Kita jadi malah jadi ya aku penasaran dari apa. Jadi nyari susu kita ini. Iya. Ya bagus soalnya kan ada opsi buat masyarakat untuk kalau memang mau susu ya butuh proteinnya tapi kadar gulanya rendah gitu. Bagus. Oh, di sini sih ada nih komposisi utama. Kita harus merhatiin nih gini-gini nih ya. Asli bang, bener. Komposisi utama ekstrak manggis, oat, almond, multigrain, ekstrak mengkudu, stevia. Oh, ini pengganti gulanya ya atau gulanya tuh? Oh, pakainya stevia. Supaya ada rasa manis kan tetap ya. Bagus. Kayaknya udah mulai banyak juga tuh ya yang mengurangi gula ya. Karena anak muda kan kayaknya banyak ya. Angka diabetes makin lama makin muda, angka serangan jantung juga makin lama makin muda. Ada namanya survei kesehatan Indonesia bang. 2018 ke 2023 itu kan cuma 5 tahun. Ya. Aku buka lagi yang 2013. Jadi cuma 10 tahun. 2013 SKI survei kesehatan Indonesia namanya Riskesdas dulu. Sama aku buka yang 2026. Itu seperti bangsa Indonesia take a selfie tentang kesehatan bangsanya gitu. Coba bang, angka serangan jantung tahun 2013 itu rata-rata di usia 50-an. Naik 10 tahun angka serangan jantung di 2023. Masa 40-an bercanda kan bang? Masa naik 10 tahun angka serangan jantung pertamanya turun umurnya. Gila. Dari yang dulu 2013 rata-rata 50-an di 40-an. Berarti 10 tahun lebih cepat. Iya maju 10 tahun. Iya 10 tahun lebih cepat untuk kena serangan jantung pertama. Iya dan salah satu faktor risiko serangan jantung dan stroke adalah diabetes, gula darah yang tinggi. Artinya banyak penyakit yang itu penyakit orang tua. Ternyata anak muda ngalamin. Enggak. Kita sebut 40-an anak muda ya? Anak muda lah. Muda lah dok, anak muda. Kita juga satu angkatan ini. Oke, kita terusin lagi tadi perjalanan makanan ini. Perjalanan Aldi's Burger ini. Udah masuk ke usus halus. Udah pasti keserapnya kan bang. Pas keserap sama pembuluh darah, larinya kemana? Apakah langsung disebarkan ke seluruh tubuh? Oh tentu tidak bang. Nggak langsung bagiin ke seluruh tubuh. Karena kita nggak tahu yang keserap itu baik atau tidak. Dan yang luar biasa siapa yang kerja itu? Sebuah organ terbesar yang kita punya. Hati bang. Dahsyat. Jadi semuanya naik dulu ke hati. Sama hati benar-benar disortir. Dahsyat hati kita bang. Jadi kalau abang sering nulis, ikutilah kata hatimu. Bener. Karena sesungguhnya CEO yang menyamar. CEO tubuh Bang Radit adalah hati. Bukan jantung, bukan otak. Hati.
CEO-nya Bang Radit, badannya Bang Radit, itu hati. Dialah yang menentukan makanan mana yang mau dibagiin ke otak. Dia Bang. Dan racun difilter juga dia. Filter. Itu Bang semuanya. Paracetamol yang berlebihan misalkan habis obat demam. Itu tahannya di hati. Ketika bagus semua nutrisinya bagus. Baru masuk ke jantung. Sama jantung dibagiin ke seluruh tubuh. Gitu. Oke, dipompa tuh ya. Pompa ke seluruh tubuh. Tapi setelah ngelewatin hati dulu. Oke. Jadi jantung hanya nerima darah dari hati. Dan bener nggak kalau hati itu dipotong dia bisa tumbuh lagi? Iya, hati kan regenerasinya dahsyat sekali. Dia kehajar sama alkohol, kehajar sama obat-obatan. Dia bisa tumbuh lagi regenerasi gitu. Oke. Berarti itu paling luar biasa ya? Hati kita organ yang, makanya aku kemarin cerita kemarin kita pakainya kata-kata hati, bukan heart jantung. Baik hati, rendah hati. Itu kayaknya hati karena emang organ tubuh dengan fungsi terbanyak 500 loh Bang fungsinya hati kita itu. 500 fungsi? 500 fungsi. Jadi benar-benar CEO-nya tubuh kita tuh dia penentu segalanya. Gile. Metabolisme, protein, kolesterol juga di situ. HDL juga diproduksi di situ. Glikogen disimpan di situ. Coba. Kenapa orang kalau lagi berantem ulu hatinya ditonjok dia langsung kayak gitu? Bang, semua ditonjok mah sakit. Nggak cuma ulu hati doang. Bener juga sih. Di pipi juga Iya, berasa. bener, Bang. semua juga gitu juga sih. Tapi ada orang bilang kayak liver shot kan kalau tinju tuh. Tanda vital ya, tanda vital. Nah memang ada perbedaan tanda vital yang kami di kedokteran sama tanda vital buat masyarakat. Buat kami di kedokteran vital itu jantung, otak, hati, organ vital. Okay. Buat masyarakat organ vital kelamin gitu kalau kan. ditonjok udah tuh. Makanya beda persepsi aja. Oke, lalu udah disaring di hati. Masuk ke seluruh tubuh Diedarkan. disebarkan. Udah dalam bentuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, udah dalam bentuk itu. Udah nggak ada lagi Aldi's Burger itu udah nggak ada Bang. Burger itu udah hilang. Udah berbentuk vitamin, mineral, udah bentuk gitu. Disebarin ke seluruh tubuh gitu. Oke. Nah sisanya yang nggak keserap. Ternyata ada yang nggak keserap kan Bang? Betul. Kemana itu? Usus 13 jari. Kan nambah satu. Usus besar. Iya bener. Masuklah kita ke usus besar Bang. Yeah. Di usus besar ini jumlah bakteri yang ada di situ lebih banyak daripada jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Gile. Triliunan Bang jumlah bakterinya itu. Dia benar-benar mencahin makanan-makanan yang siap untuk dibuang lagi gitu, dicerna lagi sedemikian rupa, airnya pun masih bisa dimasukin, diserap terus airnya sama usus besar. Dan usus besar kita cuma 1,5 meter, beda sama usus halus. Jadi 50 cm ke atas, 50 cm mendatar, 50 cm turun terus ke anus gitu. Nah ini diserap terus airnya, makanya BAB kita keras. Nah kalau terjadi masalah di sini, contohnya yang perlu kolonoskopi tadi, ada luka-luka, bakterinya ada autoimun misalkan ya, irritable, merah sepanjang ini, biasanya nyeri plus jadinya nggak keserap airnya, jadi diare. Diare gitu. biasanya. Loh kok jadi kok cair pupnya, padahal tidak boleh cair pup kita. Oke. Tapi di saat yang bersamaan kalau sering nahan pupnya nggak 24 jam sekali, harusnya kita tuh pup 24 jam sekali Bang. Oh 3 hari bukan masih aman tapi? Di atas itu udah nggak oke. Jadi transit time tuh maksimal di 3 hari. Karena lebih dari itu kan diserap terus airnya. Makin lama makin keras. Lingkaran setan lagi. Semakin lama di situ semakin keras, semakin susah BAB. Semakin diserap lagi, semakin keras lagi. Akhirnya bisa hemoroid, wasir, dan macam-macam. Jadi penyakit nggak asik gitu di situ. Gile. Itu di usus besar, indah banget. Gile, itu perjalanan Aldi's Burger. Dari Kita mulut sudah ngikutin. sampai usus besar. Dari cempaka putih sampai ke toilet. Dari mulut sampai turun ke bawah. Dan sampai Gila anus, ya. di anus itu Bang, ada pintu di situ. Namanya sphincter ani. Dia itu di saat semua usus gitu. Tadi yang aku ceritain tadi ini Bang ke Bang Radit, apakah Bang Radit sadar atas semua itu? Tidak. Enggak. Karena dia gerak sendiri. Esofagus meres sendiri tanpa Bang Radit suruh. Usus gerak sendiri tanpa Bang Radit suruh. Lambung juga gerak sendiri tanpa Bang Radit suruh. Tapi yang satu ini Bang Radit yang nyuruh. Pintu anus kita. Oh bener, iya sih. Ya itu kita tuh, itu kita punya kesadaran penuh untuk kapan ngebuka dan kapan nutup. Selama ini saya sadar sih. Jadi makanya kadang-kadang kita nggak bisa pup di tempat yang kita tidak nyaman, yang kita nggak kenal.
ini kunci gitu, nggak bisa Iya. relax gitu kan. Betul, nggak bisa relax. Harus relax. Poin penting itu. Iya, baru bisa pup dengan enak gitu bang. Tapi- Tuh, ujung atas, dan pintu bawah. Jadi kalau abang perhatikan, sebenarnya kita adalah donat yang panjang, bener gak bang? Oh iya. Kita adalah donat yang panjang. Iya ya, sebenarnya ya. Tengah kita tuh berongga. Bolong. Jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh aku lagi hampa, memang. Lu tuh donat. Emang dirimu tuh berongga gitu. Memang kosong gitu. Gila ya, luar biasa ya. Indah Luar sekali. biasa ya. Itulah pencernaan kita bang. Kemarin nonton yang pas kayak Project Hail Mary itu kan si Iya. temennya kan makan batu ya. Iya Itu coba. kayak, berarti gimana ya cara proses dia dapat nutrisi segala macam. Kalau kita tuh kayak sebagai seperti sebuah simfoni gitu loh. Sangat Iya simfoni. gak sih? Yang harmoni. Iya. Simfoni yang harmoni sekali. Gokil ya, bisa kayak gitu ya Sangat badan gokil. manusia Indah ya. banget badan manusia. Makanya gimana aku bisa marah ke manusia ya. Itu keajaiban buat aku ya bang. Manusia tuh keajaiban. Oh wow. Istimewa banget. Oke. Nah, ada cerita juga nih katanya di IGD Iya. yang ada iya. hubungannya sama ini juga nih, esophagus. Itu apa sih? Varises esophagus. Heeh. Aduh bang, itu cerita pedih. Tapi gak apa-apa, aku ceritain ke abang deh. Ini pedih banget soalnya. Jadi seorang anak datang memapah bapaknya yang usianya kira-kira 50-an. Oke. Anaknya kira-kira usia kuliahan gitu. Oke. Tapi bapaknya datang kurus banget, matanya celong, pipinya tirus, pucet, gemeter-gemeter. Ayo masuk. Pas tensinya turun, aku cek, wah ini pucet banget. Gimana ceritanya? Di ujung sininya, di ujung bibir sama di hidung, itu bekas bekuan, bukan. Kerak darah. Oke. Gimana ceritanya? Ini dok, bapak di kosan. Muntah darah di kamar mandi, gak berhenti 9 jam. Heeh. Muntah darah di kamar mandi 9 jam. Aku lihat matanya kuning. Matanya itu kuning bang. Kuning, muntah darah. Pak, bapak ada riwayat apa sebelumnya gitu? Aku sih gak tahu gitu. Pernah punya penyakit hepatitis B enggak gitu? Gak mungkin ayah saya hepatitis B, kata anaknya. Enggak nak, bener kata dokternya. Bapak hepatitis B gitu. Loh kok kamu bisa gak tahu? Terus bapaknya aku pindahin ke bed resus, aku ngobrol sama anaknya. Dok, aku tuh udah tinggal sama suami barunya ibu gitu. Bapak tuh udah cerai sama ibu kira-kira 10 tahun. Dan sejak saat itu bapak tinggal sendirian di kosan gitu. Dan bapak gak pernah mau ngerepotin saya gitu. Gak pernah mau cerita ada apa gitu. Keluhannya gak apa-apa nak aman. Gitu aja gitu. Sampai tiba-tiba minta bantuan. Berarti kan gawat banget. Akhirnya saya ke kosannya kondisinya seperti ini dok gitu. Tapi muntah darahnya gak berhenti. Jadi kalau abang tadi masuk ke yang hati tadi. Kan aku tadi cerita seluruh pembuluh darah dari usus kita harus lewat hati dulu. Baru ke jantung. Nah sekarang apa yang terjadi kalau hatinya rusak gara-gara hepatitis B? Dia jadi mengecil dan mengeras bang. Si hatinya? Hatinya. Jadi mencekek pembuluh darahnya. Jadi darah dari usus dan esophagus gak bisa masuk ke hati. Mandek. Oke. Jadi melebar kan pembuluh darahnya semua karena kebendung. Ya. Salah satu yang melebar itu di esophagus. Dan saking melebar gak kuat pecah. Jadi darahnya ngucur terus muntah-muntah darah terus bapaknya ini. Gila itu implikasinya. Bisa gitu. Bisa kesana ya? Iya, varises esofagusnya pecah. Perdarahan muntah darah terus 9 jam. Darah kita kan cuma 5 liter kan bang. Kalau dikeluarin terus gimana dong? Akhirnya HB-nya turun, tensinya turun. Aku pesen kantong darah. Aku pesen masukin dulu infusan. Sedemikian rupa aku coba. Tapi makin lama. Napasnya makin sesek. Megang tangan anaknya di depan aku bang. Nah maafin bapak udah gagal jadi bapak. Maafin ya nak kamu yang sehat ya nak, kamu yang sukses ya nak. Bapak doain. Monitor datar bang. Asli aku pompa. Jantung sedemikian rupa 4 menit, 5 menit. Tetap datar. Bapak kata si anak ini. Aduh itu pedih banget ya. Oh, tapi itu. Jadi segitu bahayanya. Jadi hepatitis B memang susah obatnya, tapi bisa kok diminumin obat kalau memang udah dideteksi
Ya ayo minum obat rutin, jangan dibiarin. Hepatitis B itu bisa ada vaksinnya juga ya kalau nggak salah ya? Apa Vaksin nggak ada? hepatitis B ada, tapi kalaupun udah kena ada obatnya juga. Walaupun nggak bisa ngilangin semuanya ya, kayak virus HIV gitu bisa diturunin kadar virusnya. Oh itu Itu obat harus virus rutin? kan? Harus rutin. Obat rutin itu. Dan manageable, bisa di manage? Manageable, sangat manageable. Nggak sampai kuning. Cuma karena dia kan sendirian di kosan. Jadi setelah perceraian itu tidak ada keluarga gitu. Di Yang situ ngurus, yang sendiri. ngingetin? Sama sekali yang dia jagain? sendirian. Nggak nikah lagi juga kata anaknya ini gitu. Oh. Itu pedih banget aku lihat garis lurus itu Bang. Nit gitu. Asli. Oke. Ya berarti ternyata implikasinya hati itu sepenting itu juga ya? Sedahsyat itu. Kita benar-benar harus jaga hati kita banget. Dan aku akhirnya belajar Bang. Benar-benar kasus-kasus IGD yang aku lihat ya. Dengan segala buktinya dan ini keindahan sistem cerna kita, aku jadi ngambil satu kesimpulan. Apa tuh? Bahwa semua di muka bumi ini pasti berlalu. Tadi burger dari mulut pasti berlalu. Bener gak? Seenak apapun makanan yang kita makan Bang, pasti berlalu. Bener? Seenggak enak apapun makanan yang kita makan, pasti berlalu. Bener gak? Begitu pula semua hal yang kita miliki. Kita suka atau kita bahagia sekali dengan pernikahan kita, pasti berlalu. Baik oleh perceraian atau salah satunya meninggal dunia. Bisnis, kita cinta sama bisnis kita kembangin dari kecil sampai gede. Pasti berlalu. Either diwarisin atau pindah tangan atau tutup bisnisnya. Ketenaran, apalagi ketenarannya Betul. Bang. Aduh, sekejap mata itu mah. Bisa berlalu. Pasti, bukan bisa, pasti berlalu. Paham. Jadi atas semua ini gimana kalau kita sepakat justru jangan ngerasa ini milik kita selamanya. Kalau ketahan, kalau dipenceran namanya apa Bang? Sembelit. Kan Abang gak mau sembelit kan? Gak mau dong. Gak mau. Jadi justru kita nikmati selama masih kita miliki gitu. Apapun yang kita miliki saatnya dinikmati Bang. Menit per menitnya, detik per detiknya selama masih kita miliki gitu. Karena apapun itu pasti bisa berlalu. Ya? Pasti Ya. berlalu. MU main bagus terus? Pasti berlalu. Oh pasti berlalu? Pasti. Oh, oke. Pasti. Makanya setiap menang aku happy. Oh betul. Aku nikmati kemenangan ini. Soalnya gitu. kalau gue ngomong gitu Dokter Tirta tidak akan berlalu. Gitu kira-kira Bang. Siap, Dokter Gia, terima kasih. Terima kasih. Thank you untuk Thank kedatangan hari you. ini. Sukses buat semua-semuanya. Siap. Dan ditunggu liburan nanti. Pengen tahu cerita Dokter Gia liburan juga nih. Siap. Kan Dan tadi haji. istri udah ada kan? Pulang haji aku cerita lagi ya. Pulang aja ya? Aku tanggal 17 berangkat, doain ya. Oh, wow. Lancar-lancar. Moga-moga 17 semua berangkat. lancar. Thank you semua yang Siap. nonton. Dah.